Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel dalam Daily Devotion. Ada satu pantun yang ingin saya bacakan. Bulan Agustus, bulan 8. Bulan bernuansa kemerdekaan. PPKM memang diperpanjang sepekan, tapi mari semangat juang harus kita pertahankan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, memang PPKM diperpanjang dan ini menjadi sebuah tantangan berat. Tantangan dapat mengeluarkan sisi asli seseorang. Tantangan bisa mengeluarkan sisi buruk ataupun sisi baik. Nah, tentu kita tidak nyaman ketika kita melihat seseorang karena tantangan, karena kondisi tertekan, ia lalu mengeluarkan sisi buruk dari hidupnya. Lewat perkataan yang kasar, lewat tindakan keras, tindakan yang menyakiti, yang merugikan orang lain. Pasti kalau kita melihat atau mengalami, pasti kita akan merasa tidak nyaman. Dan karenanya kita kembalikan itu kepada diri kita. Tentu kita berharap dalam kondisi apapun kita tetap dapat menghasilkan respon yang baik. Kita dapat menghasilkan perkataan yang baik, tindakan yang baik, pola pikir yang baik. Benar bukan? Sebagai orang percaya kita diharap nih untuk tetap menghasilkan hal yang baik dalam kondisi apapun, dalam tantangan apapun. Dan saya sadar dan saya percaya kita semua ngalamin ini. Dan ini berat, ini gak mudah untuk kita lakukan. Bagaimana kita tetap harus sabar ketika kita dipancing untuk marah. Rasanya pingin tak pites. Mungkin gitu ya. Tetapi menarik, kita dimampukan. Katakan Bapak Ibu, kita dimampukan. Kalau upaya menghasilkan buah yang baik, menghasilkan hal yang baik dibebankan sepenuhnya dalam kehidupan kita, manusia tentu akan frustasi. Dan itu beban yang berat yang tidak dapat dipikul. Karena sejatinya kita akan lihat bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak membiarkan beban itu sepenuhnya ditanggung oleh kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat Yohanes pasal 15. Yesus mengambil sebuah pendekatan untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menggambarkan hubungan orang percaya dengan Tuhan itu seperti apa seharusnya melalui sebuah perumpamaan pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Nah, di sini kita melihat gambaran yang dipakai Yesus. Yesus menyatakan dirinya pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan diharapkan sebagai ranting kita menghasilkan buah. Buah ini tentu tidak berbicara sekedar hal lahiriah. Berbuah bukan berarti kita berbicara ikut Yesus, kita bisa punya deposito yang banyak, kita bisa punya rumah di kompleks perumahan elit, kita bisa punya kendaraan dengan tipe tertentu yang paling mutakhir hari-hari ini. Bukan Bapak Ibu. Berbuah yang dimaksudkan di sini adalah kita menghasilkan sifat-sifat yang mencerminkan siapa pokok yang kepadanya kita melekat. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Karena itu sebagai ranting, Anda dan saya orang percaya akan menghasilkan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Ingat sebuah ayat yang berkata, "Dari buahnya lah kamu tahu kualitas pohonnya." Kalau buahnya itu baik, berarti pohonnya baik. Atau sebaliknya, kalau pohonnya baik, cek buahnya pasti baik. Kalau pohonnya gak baik, pasti buahnya gak baik. Nah, Yesus bilang, saya ulangi, "Akulah pokok anggur yang benar." Maka Anda dan saya orang percaya diharapkan ketika kita melekat kepada pokok yang benar, buah kehidupan kita adalah hal-hal yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, pola pikir yang benar, yang mencerminkan seperti apa pokok di mana kita melekat. Nah, saya bacakan ayat 3. "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Pokok anggur yang benar itu memberikan sumber-sumber agar ranting terus bertumbuh sampai ujungnya menghasilkan buah.
Tetapi untuk menghasilkan buah harus ada kondisi di mana ranting harus mau dibersihkan. Harus mau dipangkas, dipruning. Cabang-cabang yang gak baik, yang gak menghasilkan harus dibuang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada dalam kondisi kita mau nih ada di dalam Tuhan, kita mau melekat kepada Yesus sebagai pokok. Artinya ada juga sisi-sisi dalam kehidupan kita yang mungkin gak benar, yang mungkin gak baik, yang mungkin menghalangi pertumbuhan kita di dalam Tuhan, harus rela dipangkas, dibersihkan. Dan yang membersihkan itu adalah firman Tuhan. Ketika kita, Anda dan saya mau taat kepada firman, disitulah kita dibersihkan. Dan terkadang memang ini prosesnya gak enak, terkadang ini prosesnya sakit. Tetapi jalan inilah yang dipakai untuk membersihkan kita. Sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Kita tahu kalau kita salah kita minta maaf. Kita tahu ada kesempatan untuk kita kembali reconciliation. Kembali memulihkan kondisi yang pernah rusak. Tetapi apakah bukankah itu sungguh disayangkan? Karena permasalahan, karena sekedar kita tidak dapat menahan diri, menahan emosi, menahan kata-kata. Karena sekedar kita tidak mau mencoba untuk lebih sabar lagi memahami pasangan kita mungkin. Ketika kita tidak sabar, kita masuk kepada kondisi yang porak-poranda. Konflik terus berkembang jadi permasalahan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Bukankah itu sangat disayangkan? Sudah berapa banyak waktu yang terbuang? Kita muter di permasalahan yang sama. Sudah berapa banyak perasaan yang disakiti. Sudah berapa banyak peluang yang terbuang. Andai saja kita mau taat kepada firman Tuhan, waktu, emosi, sumber daya yang kita miliki bisa kita gunakan untuk terus mengalami pertumbuhan. Hari-hari ini kalau kita dalam permasalahan kita hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, kalau kita mulai merasa jenuh, muter terus di permasalahan yang sama. Kan sudah aku bilangin berkali-kali, babe. Kan sudah aku bilangin berkali-kali, Pak. Itu lagi. Kita tahu ini permasalahannya itu aja. Berarti kita mulai mencoba untuk cari pendekatan lain dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kenapa enggak kita mencoba melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saya tidak perlu menceritakan lebih detail. Saya juga tidak bermaksud menggurui. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau mentaati firman Tuhan, kita dibersihkan, justru sumber daya itu bisa kita pakai untuk pertumbuhan. Saya yakin dan percaya keluarga orang percaya, pekerjaan orang percaya gak akan ngalamin stagnan. Ketika kita taat, setia kepada firman Tuhan itu membersihkan dan kita akan dibuat progres. Kita akan punya tingkah laku yang tepat. Kita akan diberikan hikmat marifat yang benar untuk memutuskan, untuk berespon yang tepat kepada segala tantangan, segala kondisi yang sedang kita alami. Kita akan dimampukan. Jadi kata kuncinya berdasarkan firman Tuhan ini bukan sekedar kekuatan pribadi kita. Ini kabar baiknya. Ketika kita melekat kepada pokok anggur, kita mau dibersihkan, kita dimampukan. Katakan Bapak Ibu, kita dimampukan. Benar, saya paham. Kalau berdasarkan kekuatan kita gak mungkin bisa sabar, Pak. Kita gak mungkin bisa mengerti, memaklumi. Kita gak mungkin bisa berespon dan memutuskan yang tepat. Benar. Kita bisa saja berkata kita terbatas. Benar. Karena itu kita butuh sumber yang tak terbatas untuk membuat kita dimampukan. Wow, saya bersyukur ketika saya merenungkan firman Tuhan ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Anda dan saya dimampukan untuk terus menghasilkan buah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita terus dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi bukan sekedar kekuatan manusia kita untuk mendorong membuat kita termotivasi, untuk membuat kita mampu terus menghasilkan hal yang baik. Bukan. Tetapi ketika kita berada di pokok anggur yang benar, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dimampukan. Ada sebuah jaminan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Kita dimampukan Bapak Ibu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow Pak, ini keren banget. Aku paling suka ayat ini. Minta apa saja Pak? Apa saja Pak? Really? Minta apa saja? Mungkin Bapak Ibu juga mulai mempertanyakan hal yang sama. Tapi jangan dulu kita terjebak oleh halusinasi. Mari kita lihat kembali kepada konteks firman Tuhan ini. Ketika kita melekat pada pokok yang benar, kita mau dibersihkan. Seluruh kehidupan kita akan diarahkan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu permintaan ini bukan sekedar permintaan yang memenuhi keinginan pribadi saja. Atau lebih rendah daripada itu, permintaan ini bukan hanya memenuhi keinginan daging saja. Jadi kalau ikut Tuhan bukan kita ngomong pasti dapat deposito, rumah mewah, kendaraan oke, bukan. Tetapi permintaan dan kehendak yang kita miliki ini akan terus menyatakan kebenaran. Akan terus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Akan terus menjadi berkat bukan bagi diri sendiri tetapi bagi banyak orang. Permintaannya sudah dikuduskan Pak. Pikiran perasaan kita sudah dikuduskan. Sehingga apa yang kita minta Tuhan lihat, oh benar ini sesuai dengan kehendakku, maka itu yang akan diberikan kepada kita. Luar biasa. Sebaliknya dari ayat ini saya ingin sampaikan, ketika kita berada di pokok lain, ketika kita berada melekat pada sumber yang lain yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Pikiran, perasaan, tindakan, kehendak kita akan dikuasai hal-hal yang tidak benar. Bukan sekedar kita menginginkan hal-hal yang hanya sekedar keinginan, tetapi lebih dari itu, lebih rendah daripada itu, kehendak kita hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan daging. Kita akan dikuasai hawa nafsu yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi kepada siapa kita melekat akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita melekat kepada hal yang benar, kepada pokok yang benar, seluruh kehidupan kita diarahkan. Akan terus menghasilkan hal-hal yang benar termasuk kehendak kita. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yesus bilang ketika kita mau tinggal di dalam Dia, kita mau dibersihkan. Dan dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita terus berbuah. Kita terus berespon benar, berkata benar, berpikir benar, bertindak benar. Disinilah Bapa dipermuliakan. Ketika dalam kondisi apapun yang kita alami, kita menjadi representatif dari pokok di mana kita melekat. Ketika kita terus menghasilkan, mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita, Bapa dipermuliakan. Dan ini menjadi kunci dari pasal ini. Kehidupan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan inilah yang mencerminkan bahwa kita benar-benar ikut Tuhan. Bahwa kita benar-benar adalah murid Tuhan. Murid itu adalah seorang yang belajar dari gurunya. Murid itu adalah seorang yang dekat dengan gurunya karena ingin dapat sesuatu dari gurunya. Dan ia siap untuk dididik, diajar. Karena satu kali kelak ia akan meneruskan, mengajarkan apa yang gurunya ajarkan kepada orang lain. Melalui dirinya. Ini murid sejati. Jadi gambaran mengenai pokok anggur, ranting, dan buah mengarahkan sekali lagi. Membuat orang percaya punya pemahaman. Kita nggak boleh
ada di luar Tuhan. Sebagai murid yang baik kita harus dekat sama guru kita. Sebagai ranting yang baik kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Supaya kita siap menghasilkan buah, dan buah itu ditentukan oleh sumbernya. Kalau kita mau buah kita baik, maka pastikan hari-hari ini kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Tantangan boleh terjadi Bapak Ibu, tetapi jaminannya ketika kita melekat kepada pokok anggur itu, kita dimampukan berbuah yang baik dan berbuah yang banyak. Tantangan boleh berganti, silih berganti, tapi respon orang benar tetap tepat. Perkataannya tetap mengandung berkat, mengandung pengharapan. Bukan perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang pasrah dan takluk oleh tantangan, bukan. Jadi kita belajar, kita melekat kepada sumber yang tepat. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar, dan karenanya kita akan terus dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik dalam segala situasi, dalam tantangan apapun. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kibar bendera di bulan Agustus, janganlah lupa pasang tiangnya. Hanya bersama Yesus Kristus kita dimampukan hadapi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Daily Devotion berikutnya. Shalom.